Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran mengenai hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rin Purnama, NIM 0606 1281 924018. Dosen pengampu yang pertama itu Bapak Dr. Andes Giartama MPD dan yang kedua Ibu Destriani MPD. Di sini saya akan menjelaskan hakikat evaluasi. Hakikat yang artinya pemikiran, evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ralph Taylor dalam Suharsimi Arikunto 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Prinsip-prinsip umum dalam evaluasi. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dan hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Ruang lingkup aspek penilaian. Penilaian belajar harus komprehensif atau menyeluruh, meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua yaitu aspek sikap, yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Selanjutnya, 5 bentuk soal aspek kognitif. Yang pertama itu berbentuk pilihan ganda. Yang kedua itu berbentuk benar atau salah. Yang ketiga, soal menjodohkan. Yang keempat, uraian atau jawaban singkat. Yang kelima, soal bentuk uraian bebas atau free essay. Yang selanjutnya, langkah-langkah pengembangan penilaian pembelajaran. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kompetensi, pokok bahasan, dan subpokok bahasan serta tujuan pengajaran. Yang kedua, membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi tes. Yang ketiga, penulisan soal. Yang keempat, pelaksanaan atau penyajian tes. Yang kelima, menentukan sampel aspek kemampuan yang akan diukur. Yang keenam, pemeriksaan hasil tes. Yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil tes. Dan yang terakhir yaitu penggunaan tes. Yang selanjutnya kita akan membahas macam-macam evaluasi. Evaluasi yang pertama itu formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan atau pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana direncanakan. Yaitu yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa, sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat.
Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik tahapan awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. Terima kasih, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.